Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan bersukacita karena Dia Allah yang begitu baik. Dia sudah menyelamatkan setiap kita, Dia sudah memulihkan setiap kita, Dia sudah menyembuhkan setiap kita. Segala sesuatu yang terbaik sudah Tuhan lakukan buat setiap kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memberikan segala pujian yang terbaik. Syukur kita hanya bagi Allah kita. Mari kita katakan bersama, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Dia Tuhan yang sudah memulihkan kita. Yang pulihkanku. Terima kasih. Dia Tuhan yang sudah menyembuhkan kita. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Dia Tuhan yang sudah memberkati. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan segala pujian syukur bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
bisa menikmati Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari umat-umat tebusan Tuhan, kita dengan lebih bersemangat lagi ya. Kita mau menyatakan, kami mau terima segala puji, segala anugerah yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Mari umat-umat yang telah ditebus, kita katakan kepada Tuhan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Sungguh dimanapun kita ada dan kemanapun kita pergi, di situ pasti ada mujizat Tuhan. Di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Mari dengan lebih bersemangat kita katakan, Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. sungguh kita adalah bait Kristus. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita katakan, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Sungguh dimanapun kita berdiri dan kemanapun kita pergi, di situ pasti ada mujizat. Kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sekali lagi kita katakan, kami yang telah ditebus. Telah ditebus Sungguh dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, kita semua sudah ditebus. Kita melakukan suatu panggilan yang luar biasa. Kita adalah bait kudusnya Tuhan. Kami baik kudusmu. Sungguh kita bersyukur. Itu adalah bukti kuasa Tuhan di dalam diri kita. Nyatakan kau besar dan hidup. Oh, mari kita sama-sama berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Untuk dapat apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Sungguh saudara, kita harus sadar bahwa setiap kita adalah umat yang sudah ditebus. Oleh sebab itu, pada setiap kita anak-anak Tuhan ada kuasa. Dan percayalah, kuasa itu ada di dalam kita. Sehingga dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di situ pasti ada mujizat. Amin. Mari sama-sama umat-umat tebusan Allah, kita katakan dengan penuh keyakinan
bahwa kita sudah punya kuasa di dalam diri kita. Oleh sebab itu mari dengan lebih bersemangat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Sungguh dimanapun kita ada, dimanapun kita pergi, di situ pasti ada mujizat. Di situ pasti mujizat. Sekali lagi kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, sungguh dimanapun kita ada Tuhan, Kami berdiri, kami percaya mujizat Tuhan kami pasti akan terjadi. berdiri di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sungguh di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat Sekali lagi kita katakan, di terjadi. situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, mujizat tidak akan pernah terjadi kalau kita anak-anak Tuhan yang punya mujizat di dalam diri kita, kita tidak menyatakannya buat orang lain. Oleh sebab itu mari saya ajak semua kita, mari bersama kita bangkit, kita lebih lagi, kita nyatakan kuasa nama Yesus yang ada di dalam kita. Amin. Mari kita katakan bersama, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita sama-sama maju. Maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, mari kita bangkit. Bangkit,
Saudara bangga punya Tuhan Yesus di dalam dirimu? Sungguh nama Yesus itu berkuasa. Oleh sebab itu jangan mau kita dikalahkan oleh iblis, amin. Setiap hari Tuhan sudah menyediakan kemenangan buat kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita minta biar roh Allah senantiasa memenuhi hidup kita, agar supaya hidup kita selalu dituntun oleh roh Allah, dan kita bisa melakukan setiap tugas dan panggilan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari bersama kita katakan, roh Allah yang hidup, penuhi aku. Roh Allah yang hidup, pulihkan aku. Oh, terima kasih Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Ya, turunlah urapan-Mu, Tuhan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Ya Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencarikan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. mari dengan sungguh-sungguh kita minta, biarlah Roh Kudus boleh memenuhi hidup kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Kudus, biarlah Engkau boleh memenuhi setiap kami yang ada di sini, Tuhan. Pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, amin, dalam nama Yesus. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencarikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencarikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. mari seluruh jemaat saya ajak untuk bersama-sama kita renungkan. Dengan sungguh-sungguh hati kita renungkan, buat apa saya ada di dunia ini? Buat apa setiap kita Tuhan izinkan untuk ada di dunia ini? Sungguh tugas dan panggilan itu besar bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam hidup kita.
setiap kita yang percaya kepadanya, Dia memberikan Roh Kudus itu bagi setiap kita. Setiap kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Oleh sebab itu mari saya ajak semua kita, biarlah hidup kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan biarkan kedagingan memimpin hidup kita, karena kedagingan akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi biarlah Roh Allah yang hidup itu senantiasa memenuhi hidup kita. Karena setiap kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti akan dipimpin untuk hidup di dalam kebenaran setiap hari. Oleh sebab itu mari dengan lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Bukan hanya sekedar nyanyian, tapi biarlah ini menjadi kerinduan hati setiap kita. Kita minta biarlah Roh Allah yang hidup senantiasa memenuhi hidup kita. Roh Allah yang hidup itu senantiasa menuntun hidup kita. Mari bersama kita katakan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhi ya Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan-Mu atas setiap kami Tuhan. Urapan ke atasku, membangkitkan
bersyukur Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau memperhitungkan kami? Siapakah kami ini Bapa sehingga Engkau menjadikan kami sebagai partner kerajaan Allah? Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pemilihan-Mu atas setiap kami. Sungguh Bapa, kami rindu lebih lagi kiranya Engkau menyatakan kerinduan hati-Mu bagi setiap kami. Kami ingin Tuhan, biarlah hidup kami ini benar-benar boleh menjadi berkat buat orang lain. Biarlah hidup kami ini benar-benar boleh Engkau pakai Tuhan untuk bisa menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Tuhan terima kasih. Roh Kudus berbicaralah bagi setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus setiap telinga yang mendengar, kami semua akan menjadi penurut-penurut firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Biarlah sungguh-sungguh firman urapan itu ada pada bibir mulutnya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami, boleh kami terima dan kami lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Penginjil Bapak Agus Sutopo dari Salatiga. Untuk Bapak Agus saya persilakan. Shalom. Semangat pagi. Kalau kita mengawali hari dengan semangat, separuh perjalanan kita sudah selesai sebenarnya. Tinggal ditambahi tujuan dan fokus, pasti tercapai itu. Jadi kenalkan, saya ini mungkin pertama kali, tapi sebelum ada gedung ini saya sering ke tempat ini. Jadi teman-teman panggil saya Gustop, saya orang Timur Tengah, lahir di Jawa Timur, besar di Jawa Tengah. Jadi saya tinggalkan Jawa Timur tahun 86, tahun 88, karena tahun 86 saya memutuskan kasih hidup buat Tuhan. Izinkan saya bercerita sedikit. Jadi bapak saya, seluruh keluarga kami tidak ada satupun yang kenal Tuhan. Dalam sejarahnya. Bapak saya mandor di Stempek, jadi waktu itu nama Pertamina itu masih dipegang Amerika, itu namanya Stempek, jadi itu masih milik Amerika. Kelak kemudian diserah terimakan ke Indonesia menjadi nama Pertamina. Bapak saya mandor di sana. Bapak saya seorang pencari kebenaran. Dia mencari. Dia ditugaskan ke Taiwan, ke Singapura, ke beberapa negara, kirim minyak dan segala macam, mengawal itu. Dan dia punya teman orang Belanda, orang Amerika yang punya kebenaran, tapi enggak pernah cerita. Sampai kemudian lahir peristiwa tahun 66. Bapak saya ketua Serikat Buruh Provinsi Sumatera Selatan juga. Jadi dia sempat kerja sama Amerika, terus kemudian dia pindah kerja sama Belanda, ada pabrik karet terbesar di Sumatera Selatan. Bapak saya juga jadi mandor ke sana karena dia biasa mimpin orang. Tapi dia enggak ketemu itu kebenaran. Peristiwa itu menyakitkan karena teman-temannya Bapak menjadi sasaran tembak. Orang-orang yang ingin mengambil jabatan Bapak. Lebih bagus Bapak mengamankan diri pulang ke Jawa lagi. Jadi bapak saya sejak zaman Jepang sudah kerja di sana. Dan akhirnya bapak saya sempat ya ditembak 3 kali, dia mau dibunuh. Peluru pistol itu 2 tembus, yang 1 nyangsang di punggung sini. Tapi enggak mati, kemudian dia dibelah pakai samurai gitu. Tujuannya dia mati dan wakilnya akan menggantikan dia. Tapi puji Tuhan tangannya udah ladil ini. Tapi zaman Jepang itu bapak saya bisa bolak-balik Palembang ke Solo. Karena yang terkenal itu ortopedi di Solo. Jadi bolak-balik dia bilang berapapun harganya saya bayar. Yang penting tangan saya bukan tangan palsu. Fungsi enggak fungsi akhirnya diupayakan. Memang tangannya asli tapi enggak bisa apa-apa. Tapi setelah dia kenal Tuhan, tangannya jarinya tiba-tiba bisa bergerak begini. Bapak saya kenal Tuhan saat saya usia 3 tahun. Waktu pulang ke Ngunut, Tulungagung. Jadi peristiwanya ibu saya mengandung saya 6 bulan dan pindah kembali ke Jawa Timur, kampung halaman bapak saya di Tulungagung, Ngunut. Jadi
Dan 3 bulan kemudian saya lahir. 3 tahun kemudian bapak saya menjadi percaya. Apa yang dikatakan bapak saya? Kenapa saya sudah tua, baru mengenal kepastian keselamatan hidup? Bukankah itu sudah saya cari selama ini? Bukankah sekeliling saya, teman-teman kerja, tetangga-tetangga saya juga banyak yang sudah percaya, tetapi kenapa dia diam 1001 bahasa, enggak pernah menceritakan sukacitanya, bagaimana dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan dan memiliki kepastian keselamatan. Dan bapak saya berkata begini, Tuhan, kenapa saya sudah tua baru mengenal Engkau? Apa yang saya bisa buat Engkau Tuhan? Dan kemudian bapak saya punya anak. Dan saya, biarlah anak-anak saya menjadi juru bicara, memberitahu orang-orang yang sebenarnya sedang mencari kebenaran, sedang haus, sedang mencari kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Dan tahun 70 kakak saya memutuskan sekolah Alkitab dan melayani, kakak saya nomor 3. Dan kemudian tahun 75, kemudian kakak saya yang keempat memutuskan juga kasih hidup buat Tuhan. Tahun 86 saya memutuskan juga kasih hidup buat Tuhan. Jadi tahun 90 adik saya memutuskan kasih hidup buat Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu sukacita bapak saya. Dan peristiwa terjadi saat ibu saya stroke, tidak bisa apa-apa. Tadinya separuh, dia jatuh. Dan kemudian ini gereja kakak saya, itu pastori. Jadi hari itu selesai ibadah, biasanya kakak saya khotbah ulang dengan ibu saya. Karena ibu saya sebenarnya mati separuh, tapi kemudian sempat jatuh dan total, hanya bisa disuapi. Dan seperti biasa selesai ibadah begini, kakak saya menemui ibu saya, jadi makan dulu dengan keluarga dan kemudian masuk untuk nyuapi sambil cerita tentang, Mak, tadi khotbahnya ini loh Mak, gitu, khotbah gitu. Nah, selesai ibadah begini, masuk di pastori, ya gandeng gini itu pastorinya, makan, tiba-tiba di kamarnya mama saya ada suara, ya Yesus, ya, ini siapa? Kok tanpa permisi ada orang masuk ke kamar mama saya, gitu. Piring ditaruh, kakak saya masuk. Dia melihat pemandangan, kedua tangan ibu saya diangkat dengan wajah berseri-seri, padahal kan dia sudah total. Dia diangkat begini, ya Yesus, ya Yesus, iya, seperti ada tangan terulur, dia ingin nangkap itu, wajahnya bersinar-sinar, ya Yesus, iya Yesus, iya, tangannya terangkup gini, dia dipanggil Tuhan. Kupikir hanya ibu saya. Bapak saya di usia 93 tahun, ini ikut kakak saya yang pelayanan di Jawa Tengah di Kota Pati. Dia tiba-tiba saya kepengen kumpul. Anaknya ada 7, cucunya ada banyak 15 lebih. Jadi, dan kemudian yang deket-deket datang. Saya 14 tahun di Palembang. Hari itu saya datang. Tapi dalam perjalanan sampai di Tegal, saya telepon kakak saya. Mbak, Bapak aman toh? Aman. Pengen kumpul anak cucu kok. Sehat toh? Sehat, enggak masalah gitu. Makan biasa, enggak apa-apa, hanya kepengen kumpul aja, kepengen kumpul dengan anak cucunya. Tapi Tuhan bicara sama saya, bapak saya mau dipanggil Tuhan. Sedang sehat-sehatnya. Jadi di usia 9 tahun. Baru saja bapak saya itu tahun yang lalu dia ngomong sama saya, Po, nama kecil saya Topo, karena nama saya Agus Sutopo. Biasa panggil Gus, Top, jadi Gus Top sajalah. Jadi Topo, Top. Aku saiki ora iso maca Alkitab. Piye carane? Aku sedih. Enggak perlu sedih, Pak. Saya belikan MP3, saya isi Alkitab bahasa Jawa. Saya ajari caranya mencet. Matius pasal setunggal. Nah, dibaca. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 diwaca. Wah, senang dia. Dia ngomong sama kakak saya, kasih tahu Sutopo itu. Kalau dulu sehari cuma baca 2 pasal, sekarang 1 kitab. 1 kitab opo, pasal ketelu wis ngorok. Karena didengar. Tapi dia ada sukacita. Saya hibur bapak saya, Pak, Bapak sudah belereng ya, enggak bisa baca huruf itu enggak apa-apa.
Karena Alkitab berkata yang berbahagia itu yang mendengar dan melakukan, Pak, bukan yang membaca. Oh gitu ya. Ya kalau bisa baca ya lebih bagus lagi, Pak. Jadi dan kumpul semua. Saya di Tegal. Kemudian maju lagi sampai di Batang. Batang, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati. Tujuan saya ke Kota Pati. Sampai di Batang saya telepon lagi, saya tuh Bapak sudah dipanggil. Tapi sebelumnya saya telepon, Pak, aman Pak? Aman, enteni aku ya Pak. Enteni apa? Ya pasti dienteni kan gitu. Nah, Bapak nggak tahu Bapak tahu atau tidak, tapi saya tahu itu. Sampai di Batang saya telepon, Mbak, Bapak baru dipanggil Tuhannya. Iya, cetas barusan berangkat. Gimana peristiwanya? Ya ngajak anak-anak nyanyi. Bapak saya tuh suka nyanyi, ku perlu cintamu, ku perlu kuasamu, ku perlu kuasanya, ku perlu cintanya. Melingkar di pastori, melingkar begitu nyanyi. Ya, dan apa yang terjadi di tengah-tengah sedang memuji Tuhan itu, Bapak saya terangkat, dipanggil Tuhan tanpa saya. Saya bilang tak suruh tunggu, ya pasti ditunggu. Tapi saya satu-satunya anak yang enggak ditunggu. Tapi dia bangga saya bisa keliling Indonesia menjadi jawaban doa Bapak saya. Izinkan anak-anakku memberitahu orang di luar sana bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah hari ini saya ingin share tentang, ini bisa ditampilkan? Ya, no plan B. Ya. Di sini tak buka, enggak bisa, aku ngeliat ke belakang. Jadi rancangan tunggal kerajaan Allah itu hanya lewat eklesia, lewat gerejanya. Tuhan enggak punya planning yang lain. Dia hanya mau pakai gerejanya, dia enggak akan pakai malaikat, dia enggak akan pakai siapa saja. Dia hanya mau pakai gerejanya, dia hanya mau pakai orang percaya untuk menyelesaikan rancangannya bagi dunia. Diawali dari karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya datang ke bumi, rancangannya cuma satu. Dia mau mempersiapkan gereja dan gereja akan mengatasi masalah yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang lain, dia hanya mau pakai gerejanya, eklesianya. Kalau dalam perkembangannya lain cerita, itu lain. Karena enggak ngikutin jejaknya. Saya ingin ajak kita semua menangkap bahwa kita ini gereja Tuhan. Ekskaleo. Dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kita akan belajar beberapa menit ke depan ini untuk menangkap kenapa sih kita diselamatkan, untuk apa? Kita dipulihkan untuk apa? Untuk kita nikmati sendiri atau untuk hidup kita jadi berkat? Sayangnya dalam perjalanannya gereja mengarah ke arah yang berbeda. Gereja rancangannya Tuhan yang no plan B ini, rancangan jejak-jejak yang ditinggalkan Tuhan tidak dikerjakan. Yang dikerjakan justru jejak-jejak yang lain. Ajaran Kristen sudah bercampur dengan ajaran agama suku, animisme. Dalam kepercayaan animisme itu yang hebat dukunnya. Dukunnya. Karena kalau membuat orang lain hebat, dukunnya enggak payu. Ajarannya Yesus, dia cari murid. Dan dia ngomong sama muridnya. Dia habis-habisan dengan muridnya. Dan dia berkata, kamu akan melakukan perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Itu hanya jiwa seorang ayah. Dan gereja nafasnya harus seperti itu. Nafas seorang ayah menolong anak didiknya, menolong orang-orang yang dimentoring. Melakukan perkara yang lebih besar. Karena itu harus jadi bola salju, kegerakan lawatan Tuhan atas negeri ini. Kualitas gereja makin lama harus semakin bagus. Ya kalau yang hebat hanya pemimpinnya. Pemimpinnya dipanggil Tuhan selesai. Dan itu yang dilakukan iblis. Ini aja yang bikin golek perkara iki. Dipateni wae. Yesus dibunuh. Dipikirnya visi untuk menyelamatkan bumi selesai. Tidak. Karena dia sudah punya 12 murid. Yang diberi kuasa. Dan ada janji menyertai sampai kesudahan zaman. Dia bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Dikasih namanya. Murid-murid menjadi tubuh Kristus, menjadi kakinya Tuhan Yesus, jalan ke sana. Tangannya menumpangkan tangan, mulutnya mengajar. Betul-betul menjadi tubuhnya Kristus yang mengerjakan perintah kepala gereja. Bergerak dan bergerak dan bergerak. Tidak ada rencana yang lain. Saya ingin, atau dibantu saja ya. Oke, tolong ya.
Ini ayatnya. Jadi dalam merealisasikan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, maka muncul ayat ini. Dia menanam. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku, jemaatku. Janjinya apa? Saat dia menanam jemaat itu, alam maut tidak akan menguasainya. Dan kepada eklesia tadi apa dikatakan di situ? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Rencana Tuhan untuk menghadirkan surga ke bumi, kuncinya dipercayakan hanya kepada gereja. Gereja adalah orang-orang percaya. 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di sana. Itu eklesia, itu gereja. Kunci kerajaan surga itu ada di tangan. Bagaimana kalau orang percaya tidak dimuridkan, tidak diberdayakan? Yang hebat hanya orang-orang tertentu. Itu bukan strateginya Tuhan. Karena di muka bumi ini tidak ada yang bisa. Saya mau kasih tahu di ruangan ini. Kalau saya tanya, ada nggak yang bisa servis HP? Kalau jawabannya mayoritas 99% semua nggak bisa. Itu bukan karena nggak bisa. Karena ya nggak kepengen saja. Karena apa kepentinganku belajar servis HP kalau bisa aku bawa ke bengkel hanya bayar 60 ribu, 50 ribu. Apa? Gitu. Artinya bukan berarti nggak bisa dong. Nggak ada minat. Jadi tapi kalau ada orang tiba-tiba saya butuh keterampilan ini untuk lapangan pekerjaan. Maka dia akan cari tempat kursus. Dari tidak bisa, kemudian dia kursus. Nah dalam kursus ini setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang mungkin 1 bulan cepat, ada yang butuh 3 bulan, ada yang butuh 6 bulan. Tapi namanya ilmu itu bisa dipelajari. Yang membedakan hanya waktunya. Hanya waktunya. Semua bisa. Maka konsep yang Tuhan berikan kepada orang percaya, go pergi jadikan semua bangsa murid. Agar talentanya, karunianya menjadi maksimal. Bagaimana? Fokus, diajari, dimuridkan maksimal di bidangnya, hidupnya jadi berkat di bidangnya. Karena apa? Karena iman Kristen itu hanya bertumbuh di ruang aktif. Begitu dia masuk di ruang pasif, tunggu tanggal mainnya. Nanti imannya akan ditukar dengan 30 keping perak. Tunggu tanggal mainnya. Imannya akan ditukar dengan pekerjaan. Imannya akan ditukar dengan jodoh. Tunggu tanggal mainnya. Ditanya, kemana Tuhan? Enggak. Saya mau kasih tahu. Coba lihat tangan saya ini. Ini Tuhan Yesus, ini murid-murid ya. Saat murid-murid ini pasif. Apa yang terjadi? Mau sehebat apapun Tuhan Yesus hadir di gereja ini. Kalau posisi kita di posisi murid awal, pasif. Ujung-ujungnya apa? Yesus ditukar dengan 30 keping perak. Ujung-ujungnya apa? Yesus tidak diakui oleh Petrus. Ujung-ujungnya apa? Pada waktu dia tangkap, semua meninggalkan Yesus. Kapan murid-murid jadi hebat? Saat murid-murid itu punya murid. Saat murid-murid mengambil tanggung jawab dengan orang lain. Saat itu imannya bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, mencapai kapasitas tertinggi dia jadi martir. Oh, kok bedanya 180 derajat. Takut sama anak kecil si Petrus, tiba-tiba aku mau mati disalib, kepalaku di bawah. Petrus menjadi gembala terbesar di muka bumi. Sejarah mencatat. Dari seorang pengecut. Kalau kita berhenti di sini, setiap orang percaya posisinya harus di tengah-tengah. Kalau kepengen aman. Dia punya mentor, dia punya bapak rohani, kakak rohani, pembimbing, coach yang melatih dia. Dia harus ada di tengah, tapi nggak boleh pasif. Mau sehebat apapun, termasuk Tuhan Yesus hadir di ruangan ini. Jadi mentor kita, kalau kita pasif. Karena DNA orang percaya itu bukan pasif. Iman itu bertumbuh di ruang aktif, bukan di ruang pasif. Jadi kita mesti aktif. Bagaimana supaya berani aktif? Diajar. Maka konsepnya
Jadikan semua bangsa murid, ajar. Gereja itu identik dengan sekolah. Karena di sana ada murid, ada yang ngajar. Tetapi konsepnya gereja yang didesain oleh Tuhan, alam maut tidak akan bisa mengganggunya. Itu adalah, contohnya gini, saya punya 3 orang anak. Anak saya yang pertama lahir tahun 97, yang kedua 2002, yang ketiga 2008, jaraknya jauh-jauh. Jadi pada waktu anak saya masuk SMP, adiknya SD. Apakah dia sudah jadi guru? Belum. Tapi dia bisa berfungsi jadi guru sementara dia sedang belajar. Saat apa? Saat dia membantu mengerjakan PR-PR atau saya suruh ngelesin adiknya. Si Angel ini waktu SMP ini SMA, ini sudah kuliah, kan jaraknya 5-6 tahun. Jadi Angel tolong bantu adikmu. Apakah dia sudah punya titel guru? Belum. Tapi apakah dia menjalankan fungsi jadi guru? Iya. Apakah dia bertumbuh? Pasti. Karena dia mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dilewati, dia mulai mengulang. Akhirnya dia menjadi lebih pandai dari teman-temannya. Maka semua anak saya sekolah juara semua. Anak saya yang paling kecil, jurusan DKV di SMK Telkom. Itu ada 12 kelas, ada 4 jurusan. Di jurusan DKV-nya itu ada 3 kelas. Dia selalu juara 1. Sekolah enggak bayar. Kenapa? Resepnya cuma 1 kok. Karena sejak kelas 2 SD, begitu orang tua saya mengenal Tuhan, saya diajak dari rumah saya ke gereja itu 1,5 kilo. Datang cari wajah Tuhan. Sejak kelas 2 SD itu saya praktekkan sampai hari ini. Pagi-pagi saya berlutut kaki Tuhan. Baca 2 fatsal firman. Bersama dengan keluarga. Anak saya baru belajar baca. Saya suruh baca. 1 ayat saya eja, saya bantu eja. Anak saya yang pertama, tidak tahu sudah berapa puluh kali selesai baca. Karena setiap 1,5 tahun kami menyelesaikan pembacaan firman. Dia bisa bawa renungan juga. Dia bisa khotbah. Kenapa? Karena setiap pagi dia belajar gantian. Kamu dapat apa dari pembacaan firman pagi hari ini? Ayo kita belajar dari Daud. Aku mau membangunkan fajar. Daud sedang dikelilingi orang-orang punya masalah. Memang diajak berperang? Tidak. Diajak cari Tuhan. Diajak cari Tuhan. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Mengawali hari datang. Cari firman. Lanjut. Nah, kuncinya sungguh luar biasa ya. Apa yang dilepas akan terlepas, apa yang diikat akan terikat. Gereja betul-betul dikasih kuasa oleh Tuhan. Dan dia diberi otoritas. Dunia ini nasibnya ada di tangannya eklesia, orang percaya. Pertanyaannya di luar sana itu ada banyak orang kayak bapak saya. Tapi orang-orang kenapa? Ya karena memang belum diajari. Kalau belum diajari ya takut. Awal tahun kami diberi tantangan untuk merekrut 1.200 orang. Melatih, mendampingi untuk penanaman jemaat. Menanam jemaat di 1.000 desa yang belum pernah ada gerejanya. Saya melangkah. Tahun ini ada 20 orang yang sedang saya utus. Bagaimana mereka? Mereka takut. Sudah lulusan teologi, lulusan sekolah Alkitab. Takut. Ayo kita ke alun-alun. Ketakutan itu kan hanya di pikiran. Kamu kan ada diajari. Ayo. TBM, teladan, saya kasih contoh. Saya bantu sekarang giliran kamu. Kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Ayo praktek di alun-alun Salatiga. Praktek. Kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Ketemu dengan orang, coba bagikan sukacitamu menjadi orang-orang diselamatkan. Hari ini berapa orang yang kamu temui? 16 Pak. Kamu digebukin? Enggak Pak. Mereka malah senang berterima kasih Pak. Berapa orang yang ambil keputusan? 4 Pak. Senang? Wah sukacita Pak. Awal-awalnya takut. Tapi sukacita bersama dengan malaikat di sorga. Setiap orang yang bertobat. Wah, loh kamu katanya takut. Kan belum belajar Pak. Kami kan diajari, kami lihat contoh. Kami dibantu, baru kami dimandirikan. Kamu sekarang udah bisa, udah pintar jalan. Memang anak sekolah di kelas terus? Ya enggak. Kalau SMK siap kerja, kuliah terus tidak. Ada waktunya mereka mulai berkarya. Gereja nafasnya sekolah. Jadikan semua bangsa murid, ajar.
untuk melakukan perkara yang lebih besar dari yang Tuhan lakukan. Apakah semua bisa menumpangkan tangan? Bisa. Apakah semua bisa melakukan mujizat terbesar dalam hidup manusia? Bisa. Karena mujizat terbesar dalam hidup manusia yang seharusnya dia binasa, ketemu Yesus dan dia diselamatkan. Siapa orang sial paling sial di muka bumi? Kalau dia terlahir dan kemudian mati, di batu nisannya tertulis lahir tahun sekian, mati tanggal bulan sekian, tapi tanpa pernah tahu siapa itu Yesus. Itu orang paling sial di muka bumi. Tapi gereja membawa kesialan juga atas mereka. Kenapa? Karena setiap KTP kita tunjukkan. Maka yang terjadi apa? Tahun berapapun kita lahir, karena dunia sudah sepakat menggunakan tahun Masehi. Tanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Apa itu tahun Masehi? Tahun yang diawali dengan kelahiran Yesus. Semua orang yang terlahir terkonek dengan kelahiran Yesus. Satu-satunya juru selamat di muka bumi. Dia bukan guru selamat. Guru selamat orang yang bisa mengajarkan teori keselamatan tapi tidak bisa menyelamatkan. Tapi juru selamat itu ahli menyelamatkan. Jadi alangkah sialnya orang itu lahir, mati tapi belum pernah. Padahal tanggal lahiran itu terkonek dengan kelahirannya Yesus. Yang dirayakan sebagai Natal. Natal adalah solusi bagi dosa. Ya, apakah jemaat atau gereja? Coba kita akan lihat video ini. So, ada suaranya ya? Oh, suaranya hilang. Bisa dibantu suaranya? Karena kalau nggak ada suaranya ceritanya lain lagi. Or the staff. What is the church? Is the church a building? Apa itu gereja? Apakah bangunan? Is the church a pastor? Apakah pendeta? Or the staff? Apakah pengurus? Is the church the music? Apakah musik? The tradition? Apakah tradisi-tradisi gerejanya? Or the ministries? Atau bentuk-bentuk pelayanan yang ada? These are all Semua good itu things, baik. but they are not the Tapi church. itu bukan eklesia Take them away, yang didesain and the Tuhan. church is still here. Why? Kalau seandainya terjadi Because penganiayaan, tidak ada gedung, Are still here. tidak ada bangunan, tidak ada kursi, The tidak ada church musik, apakah gereja Is masih ada? you. Ada. The church is Selagi you kita ada. with a purpose. The Gereja adalah kita dengan is you tujuan, on a mission. orang percaya dengan misi, The church dan is orang you percaya dengan with a rencana. plan. A simple plan to Sangat plug into sederhana. God at a weekend service, to charge up in a small group kuasa, community, Bertumbuh di to live kelompok out kecil, using your gifts and passions, mengembangkan and talenta, to pass on your faith membagikan to those who sukacita do kepada not orang know lain. Christ. Sehingga orang When mengalami you and I mujizat live terbesar like this, kenal Yesus. all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we Dan kita are dipanggil called to be itu. it. What is the church? The church is you. Ya, gereja adalah orang percaya dengan tujuan, orang percaya dengan misi, orang percaya dengan rencana. Nah, saya mau jelasin. Jadi, Alkitab ini kan di abad pertama mulai ditulis. Jadi, 20 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu mulai Alkitab, para murid mulai mengawali menulisnya. Dituntun oleh Roh Kudus. Mereka mulai menuliskannya. Termasuk perkataan Tuhan Yesus. Aku akan menanam, pada waktu Tuhan Yesus ngomong sama Petrus. Aku akan menanam, mendirikan eklesiaku. Maka penulis enaknya, kenapa Yesus menggunakan kata eklesia? Apakah kata eklesia itu asal usulnya dari surga? Tidak. Kata eklesia itu sudah ada. Pengertian awal apa? Eklesia itu
kumpulan orang-orang yang berdiskusi untuk memutuskan kalau ada orang jahat diputuskan hukumannya apa. Kalau ada masalah mereka berdiskusi gimana menyelesaikan masalah di kota. Itulah awal cikal munculnya demokrasi. Eklesia itu tempat tumbuhnya demokrasi. Maka gereja baptis menerapkan kongregasional. Keputusan tertinggi di rapat jemaat. Karena dia menggunakan kongregasional. Jadi ada yang episkopal, ada yang sinodal. Jadi macam-macam aliran gereja dalam perkembangannya. Jadi kata eklesia, jadi orang-orang yang berkumpul dengan tujuannya apa? Kesejahteraan kota, membuat kotanya bersih, membuat kotanya swasembada pangan. Daerah-daerah mereka berkumpul, berdiskusi. Nah, kata itu yang dipakai Tuhan Yesus kemudian diberi makna yang baru. Apakah masih ada orang berkumpul diskusi? Iya. Diskusi untuk kerajaan Allah tentunya. Makanya gereja kemudian setelah itu dia berkata, aku akan menanam eklesiaku. Dia mulai menjelaskan gereja itu seperti pokok anggur. Kalau dia tidak menempel pada pokok, tidak menempel pada Yesus, tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak akan menjadi apa-apa. Gereja digambarkan garam yang sangat dibutuhkan. Dia datang di tempat yang gak sedap jadi sedap. Dia datang yang seharusnya tempat itu busuk, garam hadir tidak terjadi kebusukan. Gereja digambarkan terang. Gereja digambarkan mempelai dalam perkembangannya. Paulus juga menambahkan apa itu gereja. Ya. Tetapi orang-orang yang berkumpul dengan tujuan, orang-orang yang berkumpul dengan misi, misinya ditambahkan oleh Yesus dalam khotbah-khotbahnya. Misinya apa? Mengusir kegelapan kalau terang hadir. Misinya apa? Ada kesedapan kalau garam hadir. Kebusukan hilang kalau garam hadir. Ada banyak dalam penjelasan perkembangan selanjutnya tentang fungsi gereja. Tetapi Tuhan ingin memakai itu dan kemudian dengan warna yang baru. Warna yang baru yang sangat diharapkan. Karena dia tahu waktunya cuma sebentar. 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-murid. Murid-murid ini harus jadi. Karena kenapa? Dia harus pergi dan Roh Kudus harus datang. Supaya Injil tersebar ke seluruh muka bumi. Sebenarnya ini duplikasi daripada peristiwa Taman Eden. Taman Eden dunia diciptakan. Dunia begitu besarnya. Dan kemudian ditaruh manusia. Kenapa cuma sepasang? Tapi manusia ini sepasang segambar dengan Allah. DNA-nya itu DNA-nya Allah. Dalam hidupnya itu segambar dengan gambar Allah. Patronnya Allah. Petanya Allah. Bagaimana petanya Allah supaya dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang DNA-nya kerajaan Allah. Caranya bermultiplikasi menjadi banyak. Tapi diberkati dulu. Kemudian jadi banyak untuk menguasai bumi. Harapannya apa? Bumi dipenuhi dengan manusia-manusia yang se-DNA dengan kerajaan Allah. Tapi dalam perjalanannya kacau. Ada yang tetap taat, ada yang enggak, ada yang taat, ada yin yang. Ada yang baik, ada yang tidak. Kemudian muncul masuk di perjanjian baru. Karena begitu besar kasih Allah. Itu misi memulihkan kembali dunia. Dan kepercayaan itu diberikan kepada gereja, dibantu oleh Roh Kudus untuk melakukan itu. Misi penyelamatan dunia ini. Misi penyelamatan dunia. Tapi dalam perjalanannya Injil masuk ke bumi Indonesia abad ke-6. Zaman Mojopahit juga di Nestorian sudah masuk di daerah Barus. Zaman Mojopahit diketemukan perkamennya. Tapi kita belajar di sekolah tahun 1500 pada waktu Portugis masuk ke Ambon membawa misi Katolik. Kalau itu tahun 1500 berarti 700 tahun yang lalu Injil masuk ke bumi Indonesia. Orang percaya di Indonesia 10%. 8% Protestan, 2% Katolik. Dari 280 juta penduduk Indonesia, 29 juta, 28 sampai 29 juta orang percaya, itu datanya BPS. Kenapa? Karena gereja lahir ke bumi Indonesia dan ke daerah yang lain juga itu terpengaruh dengan paham animisme.
Animisme adalah percaya arwah roh nenek moyang. Kepemimpinan kelompok yang percaya animisme pergi ke tempat-tempat suku-suku yang sangat terabaikan. Di sana pasti ada tokoh-tokoh masyarakat dan biasa kalau di Mentawai disebut sikere, dukun. Di setiap tempat-tempat itu. Dan dia pasti orang yang sangat berpengaruh, punya kuasa dan segala macam. Gitu. Dan dia orang yang hebat. Dan tidak akan membuat orang lain jadi hebat. Sementara yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya, dia sebagai orang tua mewakili kehadiran Bapa. Dia ingin anak-anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apakah ada orang tua kalau anaknya jadi hebat, orang tua tersinggung? Bahkan upaya aktif dari orang tua mengupayakan supaya anaknya bisa lebih hebat dari ini. Itu keluarga nanti ke depannya akan semakin bagus. Kenapa? Dia memotivasi anaknya lebih hebat dari orang tua, dia mendapatkan jejak pemuritan dari orang tuanya dan dia melakukan kepada cucunya, kamu harus melakukan hal yang lebih hebat. Jadi ke depan kalau dia orang tuanya jahat, kejahatannya semakin hebat, kalau dia orang baik, kebaikannya semakin hebat. Itu yang dilakukan Yesus. Tapi sayangnya degradasi terjadi itu dan hanya orang-orang tertentu yang hebat. Harusnya semua anak-anak Tuhan jadi hebat. Semua jadi pemenang. Caranya bagaimana diajari. Masa anak saya datang, Pak ini bahasa Inggris ini sulit. Waduh, kamu mungkin terlahir menjadi orang yang paling sial ya. Karena kebetulan bapakmu bisanya bahasa roh, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi masa saya ngomong gitu? Ya enggak lah. Ya saya berjuang. Saya nggak bisa nolong secara langsung. Ya cari tetangga saya nggak ada, ya saya cari duit, saya leskan dong. Supaya anak saya mencapai kapasitas yang terbaik. Saya menggunakan orang ketiga. Gereja sebagai tubuh Kristus bisa bekerja sama untuk memperlengkapi orang percaya menjadi orang-orang yang hebat. Diperlengkapi dan orang tua yang memikirkan itu supaya anak-anak rohaninya jadi hebat dan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan membawa perubahan. Akhirnya apa? Terlahir orang-orang hebat, orang-orang hebat. Semua dipakai Tuhan, tidak ada yang masuk ke ruang pasif. Karena nanti akan diminta pertanggungan jawab sama Tuhan. Kenapa? Kau bikin pasif anakku. Harusnya dia dengan kapasitas yang sejak aku desain di rahim ibunya. Aku sudah taruh DNA yang luar biasa. Begitu ikut kamu, kau bikin pasif anakku ini. Aku titipkan sama kamu. Bapak rohani dan anak rohani. Ini anak Tuhan aku titipkan. Gimana? Ya orang tua berpikir. Ini kapasitasnya segini, tak carikan guru. Nah, yuk datang ke sini, bikin acara ini. Yang ini. Yuk datang ke sini, ayo les gitu. Bagaimana kalau enggak ada dana? Ya 50-50. Di tempatmu butuh apa? Aku yang ngajar kamu. Barter. Kamu punya kelebihan di situ? Ngajarin anak ke sini. Jadi kalau gereja bisa kerjasama. Karena gereja itu tubuh Kristus punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Maka yang terjadi itu kedahsyatan. Nggak ada alasan, nggak ada dana. Karena bisa barter panggilan Tuhan. Yuk, loh hilang. Ya lanjut. Ini tadi, jadi gereja dengan tujuan lanjut. Gereja itu harus kumpulan orang percaya dengan misi. Misi kita menghadirkan kerajaan Allah. Lanjut. Dan harus punya rencana. Jadi kalau gereja tidak punya tujuan, orang percaya. Ingat ya, saya bilang gereja ini orang percaya ya. Bukan bangunan ya, bukan organisasi ya. Karena saat Tuhan berkata aku akan menanam eklesiaku, itu kumpulan orang percaya. Kalau dalam perjalanannya Konstantinus Agung bertobat. Jadi sebelum Konstantinus Agung bertobat, Kaisar itu bertobat. Belum ada organisasi. Yang ada pergerakan zamannya murid-murid itu bergerak. Organisme. Orang percaya membawa orang percaya. Dan itu Injil berkembang. Kemudian Konstantinus Agung bertobat. Loh ini pergerakan katanya dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau berjalan tidak ada pemimpin. Karena dia pakai konsepnya Kaisar. Yang semuanya berjenjang. Kemudian akhirnya lahirlah organisasi. Yang dibikin oleh Konstantinus Agung saat dia bertobat. Karena dia Kaisar. Di-manage. Tapi kadang-kadang manage itu sangat bagus. Kalau tidak mengurung Roh Kudus.
Kami kadang-kadang meminit itu Roh Kudusnya dikurung. Roh Kudus itu bisa bergerak dahsyat, tapi banyak yang dikurung. Hasilnya ya minimalis, tidak maksimal. Roh Kudus harus tetap diberi keleluasaan untuk bergerak melawat orang-orang percaya. Nah, kalau gereja tidak ada tujuan, kumpulan orang percaya nggak ada tujuan, nggak ada misi, nggak ada rencana untuk rencana Tuhan tergenapi atas kota itu, atas daerah itu berarti dia masih pakai rencana yang awal. Kumpulan arisan, kumpulan orang-orang pedagang sapi, kumpulan orang-orang yang punya toko gitu. Padahal Tuhan sudah memakai itu untuk misi yang baru. Engkau dipulihkan untuk memulihkan, engkau diselamatkan untuk menyelamatkan. Tujuanmu apa? Jadi berkat. Tuhan kepingin semua orang percaya hidupnya berguna. Sampai orang-orang akan berterima kasih. Suatu hari di surga. Bu, terima kasih loh. Kalau aku dulu gak kenal sama ibu, mungkin aku termasuk binasa dalam kekekalan. Tapi pada waktu di bumi aku kenal dengan ibu. Aku mendapatkan berita keselamatan itu. Aku mendapatkan mujizat terbesar dalam hidup manusia. Yang seharusnya aku binasa. Sekarang aku memiliki hidup yang kekal. Terima kasih. Tuhan kepingin semua orang percaya. Hidupnya berguna. Dan banyak orang berkata terima kasih. Karena engkau. Aku memiliki kepastian keselamatan. Terima kasih karena engkau keluargaku dipulihkan. Terima kasih karena engkau aku mengalami sukacita surgawi hari lepas hari. Terima kasih. Tuhan ingin semua orang percaya. Hidupnya jadi berkat. Itu bisa terjadi kalau belajar, diskusi. Maka dalam pertemuan-pertemuan kecil kami selalu mengawali. Bukan lagi khotbah kayak begini. Ini satu arah. Kalau sudah kelompok-kelompok kecil. Ayo kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Ayo sekarang semua yang di ruangan ini harus belajar ngomong. Oke? Ngomong apa? 2 hal. Yang pertama. Apa yang kau syukuri sepanjang minggu ini? Nanti kita semua ikut bersyukur dalam kelompok-kelompok kecil. Dia cerita, Tuhan kemarin ini, aku kemarin diberkati Tuhan. Yang sekolah, aku kemarin gak bisa ini ditolong gini. Oke, itu yang itu yang disyukuri. Yang kedua, apa yang digumuli? Pokok doa. Catat pemimpin kelompok-kelompok itu. Pokok doanya. Nanti minggu selanjutnya ketemu lagi, tanya, kemarin yang digumuli yang kita doakan bagaimana? Apakah sudah masuk ke ruang yang disyukuri atau masih digumuli? Sebagian masuk ke ruang disyukuri, Tuhan jawab ini. Kita tahu pergumulan semua orang percaya. Tuhan bukan di kelompok besar. Itu harus terjadi di kelompok-kelompok kecil yang akan bertumbuh bersama-sama. 2 hal. Kemudian baca firman. Izinkan semua orang. Tuhan bicara apa lewat firman ini? Bukan semuanya dipegang pemimpinnya. Ya kalau dipegang pemimpinnya yang hebat terus-terusan pemimpinnya. Tapi dikasih kesempatan. Kita akan diskusi tentang firman ini. Tuhan bicara apa? Yuk semua belajar. Nanti akan diketemukan orang-orang punya talent. Wih, dia luar biasa pengenalannya angkat kitab. Cuma 1 ayat dia bisa potensinya terpendam dia selama ini muncul semua. Kalau saya mendoakan orang, Tuhan potensi yang selama ini terpendam munculkan. Karena pada saat dia didesain di rahim ibunya, potensi-potensi yang terhebat sudah Tuhan tanam. Kalau sampai ada orang mematikan potensi itu, orang itu berurusan dengan Tuhan. Gitu. Jadi harus ada rencana untuk hidupnya menjadi kepanjangan tangan. Lanjut. Nah ini bisa nggak pakai ini lampunya ya? Oh ya. Nah, saya mau kasih tahu, semua orang yang sudah ketemu dengan Yesus, ya, kan mengalami mujizat terbesar. Dia diselamatkan. Coba perhatikan ini Kristus ya. Ini yang bikin mentor saya. Jadi ini Kristus. Jadi setuju tidak setuju, mau tidak mau, kalau orang ketemu dengan Kristus, minimal ada 3 hal terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, ini ya, karakternya akan dibawa serupa dengan Kristus. Jadi kalau orang, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Di mana barunya? Di sini barunya. Ya, kalau masih lama berarti belum baru.
Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah dikubur, yang muncul itu yang baru. Ini barunya. Setuju gak setuju, mau tidak mau, kalau kita ikut Yesus akan dibawa serupa dengan Kristus. Memiliki karakternya Kristus. Ini manifestasinya. Kalau orang memiliki karakter Kristus, mengerjakan apa-apa, itu dia kepengennya yang terbaik, unggul. Dia memiliki kemurahan hati, dia suka melayani, dia memiliki kerendahan hati untuk dibentuk juga. Ya, ini karakter, dia memiliki integritas, apa yang diomongkan dan dilakukan itu sama dihidupi. Bukan esok dele sore tempe, itu orang tidak punya integritas. Tapi orang yang punya integritas karakternya Kristus, apa yang diomongkan itu dihidupi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Kristus ada dalam hidup kita, kita akan menjadi manusia pembelajar. Jadikan semua bangsa murid belajar, kemudian dapat ilmunya, mengajarkan ke orang. Maka ilmunya akan bertambah. Begitu. Saya mau tanya ini. Siapa di sini yang betul-betul sudah mengenal Yesus? Caranya bukan tanya sama orang Kristen. Coba kenalkan Kristus kepada orang di luar sana. Nanti dia dengan pikirannya yang liar akan mengajukan pertanyaan tentang Yesus itu. Kalau kita bisa jawab, nah kita baru mengenal Tuhan. Kalau ditanyain Yesus dari versi yang lain, dengan pikirannya yang liar di luar sana itu, entah pikiran kebencian, entah pikiran apapun, kita mencoba memperkenalkan Kristus. Terus kemudian dia membalik, apa itu? Manusia kok beranak, Tuhan kok dianaki, macam-macam nanti pertanyaannya di luar sana. Tapi kalau kita punya mentor di atas kita belajar memperkenalkan gini, kita nggak tahu kita tanya. Akhirnya semua jawaban di luar dapat jawab. Disitulah pembelajarannya itu teori praktek. Akan menjadi orang hebat, orang percaya yang wawasannya menjadi sangat luas. Karena teorinya langsung dipraktekkan. Belajar memperkenalkan Kristus. Kalau orang mengajarkan, Pak, hari ini tolong lihat kiri kanan yang nggak hadir, tolong kunjungi, tanya, kenapa nggak datang, apakah sakit atau apa, didoakan mereka. Kalau ada orang punya empati seperti itu, dia ayo kita rajin, kita setia. Maka dia akan menjadi manusia yang setia. Kalau enggak, dia enggak punya integritas. Esok dile sore, oh kamu ngajak-ngajak setia, kau sendiri enggak setia. Tetapi kalau orang berani, aktif, ngajak orang setia, mau enggak mau, dia enggak kepengen memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Dia ngomong, ayo setia. Dia akan memiliki kesetiaannya bertumbuh. Jadi orang itu harus sabar, mengajarkan kesabaran. Menolong orang bertumbuh dalam kesabaran. Dia akan menjadi manusia sabar. Bukan hanya namanya sabar, tapi betul-betul sabar, karakter kesabaran. Itu namanya pembelajar. Belajar itu dengan cara mengajar. Maka itu akan betul-betul pertumbuhannya terjadi. Yang ketiga, setuju tidak setuju, mau tidak mau, kalau Kristus ada dalam hidup kita, maka dia memiliki kasih dan kasih itu meluber. Kasih dalam hidupnya itu meluber. 1 Yohanes katakan kalau kasih itu memenuhi hidup kita, tidak ada ruang ketakutan dalam hidup kita. Karena orang yang takut itu belum ada kasih dalam hidupnya. Saya dibantu AI menulis 10-15 lagu tentang Tuhan penuhi hidupku dengan kasih-Mu sehingga tidak ada lagi ruang ketakutan dalam hidupku. Takut masa depan, takut melayani, takut apa. Enggak ada lagi. Kalau kita Tuhan selimuti aku dengan kasih-Mu. Sampai tidak ada ruang ketakutan dalam hidupku. Tuhan itu pemilik masa lalu, masa kini, masa depan. Dia tahu masa lalu kita. Dia tahu masa kini kita. Dia tahu masa depan kita. Dan dia bisa menuntun kita ke masa depan. Percayakan hidup kita sama dia. Cuman minta diselimuti dengan kasihnya Tuhan. Sampai tidak ada ruang keraguan, ruang ketakutan. Karena kita dipenuhi. Karena kalau orang masih takut, itu kasihnya belum sempurna. Bagaimana kasih itu menyelimuti kita sampai itu. Nah kalau kasih itu menyelimuti kita, maka muncul ini. Rasa syukur, kepedulian, percaya diri, berkeadilan. Lanjut.
Saya sudah 30 menit ini. 27 menit. Ini sampai jam berapa? Karena saya biasa ngomong sampai malam. Sampai dilempar aqua tuh baru berhenti saya. Jadi, lalu pertanyaannya apa yang tadi kan definisi gereja. Sekarang apa yang dilakukan murid-murid? Ayo kita nonton ini. Ini yang dilakukan murid-murid. Mereka mulai mengukir sejarah kekekalan. Sejarah kekekalan itu apa? Itu tadi orang yang seharusnya binasa, ketemu murid-murid, hidupnya mendapat kasih karunia, diselamatkan, memiliki hidup kekal. Bukankah itu sejarah kekekalan? Tadinya dia tidak pernah harusnya binasa kekal, sekarang mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, hasilnya seperti ini, coba lihat. Kita akan lihat ini. Suaranya yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya kurang kencang ya. adalah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa Kecil suaranya. muridnya. Hal ini berarti Coba bahwa diulang. para murid Yesus harus Suaranya yang kencang supaya ditangkap pesannya. Hal terakhir yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Hal ini berarti bahwa para murid Yesus harus menolong orang lain untuk melakukan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana mungkin 11 orang biasa dan tidak berpendidikan bisa menjadikan orang dari berbagai suku, bahasa, bangsa, bahkan budaya yang berbeda sebagai murid Kristus? Mereka tidak punya kekayaan, tidak punya kuasa, tidak punya organisasi, bahkan tidak mempunyai pemimpin. Lebih ironis lagi, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan dari lingkungan sosial dan religi mereka. Murid-murid sepertinya tidak memiliki apa-apa. Tetapi kenyataannya, mereka mengubah segalanya. Apa yang membuat mereka bisa? Hal ini terjadi karena mereka memiliki perubahan hidup yang nyata di dalam Tuhan, kerelaan untuk menaati perintah Tuhan, dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai mereka. Dengan modal ini, mereka berhasil menjadi murid yang menghasilkan murid. Fakta inilah yang akhirnya menghasilkan jumlah kekristenan yang dulu hanya puluhan, berkembang menjadi ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran hingga saat ini. Sungguh sebuah berita yang luar biasa. Kekristenan berkembang dari orang-orang biasa yang sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Namun sayangnya, 2000 tahun berlalu setelah kisah mencengangkan itu, kekristenan mulai stagnan. Jumlah kekristenan meningkat, namun tidak disertai dengan kualitas yang meningkat. Revolusi abad pertama, ketika murid menghasilkan murid, tidak lagi diperjuangkan oleh banyak orang Kristen zaman sekarang. Kebanyakan orang Kristen merasa puas dengan kondisi kerohaniannya dan tidak lagi menuntut diri untuk masuk dalam tahapan komitmen yang lebih tinggi. Mari kami mengajak saudara untuk kembali kepada perintah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa masuk di ruang muridku. aktif, menjadi manusia pembelajar yang mau belajar dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Lanjut, ada 3 kunci tadi. Orang-orang biasa mengguncangkan dunia. Jadi yang pertama, barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Jadi betul-betul baru, yang lama dikubur. Jadi perubahan hidupnya nyata, gitu. Yang kedua, rela taat, ya, taat. Jadi di pelatihan kami itu ada gambar angka 1. Tuhan berkata, engkau akan melakukan perkara yang besar kalau engkau mau bersatu dengan pokok anggur. Bagaimana cara bersatunya? Maka pondasi awal adalah 3T. Ada 3T yang dilakukan. Yang pertama adalah mentaati. Jadi T yang pertama, tetap dalam doa dan firman. Untuk bisa bersatu dengan Yesus dan melakukan perkara yang besar bersama dengan Yesus, kuncinya ada 3. Yang pertama, tetap dalam doa hidupnya, karena doa itu adalah nafas orang percaya, doa dan firman. Kemudian ini tidak boleh berhenti di T yang pertama, maka harus bergeser ke T yang kedua. T yang kedua, taati firman tadi. Tapi tidak boleh berhenti di sini, bentuk ketaatannya seperti apa?
Maka bentuk ketaatan harus masuk ke T yang ketiga. T yang ketiga apa? T yang ketiga adalah terapkan, praktekkan. Mulai belajar. Itu tidak akan mungkin kalau kita tidak ada di tengah-tengah. Maka orang percaya harus ada di tengah-tengah. Ini aman. Kenapa? Karena dia punya mentor, punya coach, punya kakak rohani, punya bapak rohani, punya ibu rohani. Di atasnya kalau menghadapi kesulitan-kesulitan dia tahu harus bertanya ke siapa. Tetapi untuk dia bertumbuh dia harus punya murid. Entah satu, entah dua. Diajak makan bakso, diajak ngopi, gimana dengan keluargamu? Ada masalah? Ada pokok doa enggak yang bisa aku doakan? Gimana dengan sekolahmu? Mata pelajaran apa yang paling sulit yang kau hadapi? Kalau aku bisa tolong, aku tolong. Tapi kau mesti tahu, setiap hari aku sebut namamu dalam doaku. Karena aku mau bertanggung jawab atas hidupmu. Itu seorang mentor. Kalau itu diberlakukan berjenjang begitu, semua orang akan merasakan. Oh, aku menjadi berani, aku bertumbuh karena aku punya kakak rohani. Kalau kamu mau bertumbuh, kamu juga cari satu orang, teman sekolahmu, ajak minum di rumah sambil ngobrol-ngobrol. Gimana dengan papa mamamu? Baik-baik saja atau tidak? Wah, papa mamaku suka bertengkar. Papa mamaku bercerai. Terus gimana kamu? Tapi jangan khawatir, aku sahabatmu. Aku akan pasang badan atas hidupmu. Aku akan setiap hari berlutut memohon anugerah Tuhan melindungi kamu, menjaga kamu. Kamu ada kesulitan apa-apa, share. Kalau aku bisa tolong, kalau aku nggak bisa, tapi yang pasti aku akan mendoakan kamu. Tapi aku punya teman-teman loh yang bisa menolong kamu. Kalau aku nggak bisa menjadi jawaban, nanti kamu ku ajak ke coach yang lain, ke yang di atasnya. Ini ada masalah begini. Sambil disitulah proses belajarnya akan menjadi nyata itu. Semua orang bisa lakukan, bisa kalau belajar. Maka yang terjadi adalah multiplikasi murid. Kalau dia hidupnya diubahkan. Di Thailand ada gerakan brother sister. Jadi pemuda punya murid, nyari anak-anak SMP, cari murid SD. Gimana PR? Dibantu PR. Kita berdoa dulu ya. Penjangkauan anak-anak remaja menjangkau teman-temannya. Kegerakan itu terjadi di sana. Ya. Jadi itu yang terjadi. Apakah semua bisa? Bisa. Pasti setiap kita punya teman dekat, pasti senang. Saya kalau ke rumahnya orang, siapapun, orang muslim, saya bilang, Pak punya masalah apa? Boleh saya doakan? Wah, senang sekali, orang itu senang loh didoakan. Senang sekali didoakan. Ada masalah apa Pak? Saya bantu doa. Bukan hanya hari ini loh Pak. Nanti di rumah juga saya besok pagi akan doakan juga. Lusa akan doakan sampai ada solusi atas itu. Senang. Ini kok orang, karena dunia sudah gak peduli. Terus muncul tiba-tiba ada orang care, ada orang-orang peduli. Wah, dan itu ciri khas orang percaya. Care, peduli karena begitu besar kasih Allah kan dunia. Karena kepedulian Allah kan dunia. Maka DNA kita peduli, DNA kita care. Roh Kudus jangan lupa, dia akan mengajar. Tapi Roh Kudus juga akan memakai mentor di atas kita. Kakak rohani di atas kita. Maka kalau kita ada di tengah-tengah aman. Kita aman karena kalau ada kesulitan tanya kepada di atasnya. Tapi kita akan bertumbuh dengan menolong orang bertumbuh. Hanya itu kuncinya. Iya. Gak ada yang lain. Tidak. Karena itu Alkitab yang bilang. Dan itu diberikan kepada gerejanya. Tidak kepada yang lain. Tuhan hanya serahkan kepada gerejanya. Dan itu resepnya. Maka diberlakukan seperti itu. Ya lanjut. Ya ini yang dilakukan terus saja. Nah, ini yang di video tadi ya. Terus harus. Karena semua kalau mau pengen bertumbuh harus punya murid. Kalau nggak kepengen bertumbuh masuklah di ruang pasif. Hanya D3KP, datang duduk diem dengan khotbah kolektor pulang. Wes selesai. Tapi engkau gak akan bertumbuh. Kalau engkau bertumbuh, tolonglah orang lain bertumbuh. Terus. Nah, ya terus Kristen berkembang ya. Terus sampai ke video. Ya. Video yang terakhir. Ini sayang ya, tidak lagi. Kenapa? Murid tidak menghasilkan murid lagi. Karena
kekristenan, gereja mulai menggunakan pola-pola agama lama, animisme. Yang hebat hanya pemimpinnya. Yang bisa doakan orang sakit hanya pemimpinnya. Yang dipakai Tuhan hanya pemimpinnya. Itu kan kepercayaan yang lama. Yesus tidak seperti itu. Yesus memberdayakan. Yesus mengajar. Yesus memuridkan. Bahkan dia berkata kepada muridnya, engkau akan melakukan perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Kalau kita lihat di dunia persilatan, semua ilmu tidak diajarkan. Ada rahasia tertentu kalau muridnya Balelo, diajar pakai jurus yang terakhir tadi sama gurunya. Yesus tidak, dia kasihkan totalitas, dia kasihkan hidupnya, dia berikan kuasanya. Dia berikan penyertaannya, dia memberikan janjinya menyertai sampai kesudahan zaman. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya melakukan perkara yang lebih besar dari yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena ini harus bermultiplikasi sampai dunia ini dilawat Tuhan. Dipenuhi dengan kasih Allah. Itu visinya. Kalau dunia dipenuhi dengan kasih Allah, dunia menikmati dan merasakan suasana surga. Itu yang terjadi. Bukan hanya dinyanyi, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Kan gitu. Tapi betul-betul turun di rumah tangga kita, di hidup kita, di keluarga kita, di tetangga-tetangga kita. Gitu. Ya, jadi karena kenapa? Macet. Kekristenan di Indonesia juga macet. Survei terakhir Jawa Timur 10 tahun terakhir stagnan. Tidak terjadi pertumbuhan kekristenan. Jawa Tengah merosot 0,2. DIY merosot 0,3%. Kekristenan yang ada. Kenapa? Karena sudah berpuas. Tidak lagi murid mengajarkan murid. Jadi ya lanjut, kita akan tutup dengan satu video. Harusnya gereja jemaat seperti desainnya Tuhan seperti ini. Kita akan lihat video yang terakhir. Kita akan lihat definisi gereja masa kini harusnya ya. Ya sebentar yang gereja definisi tadi. Sesudah itu kita akan nonton film karena saya sudah 40 menit. Gereja masa depan yang alkitabiah itu sudah pasti harusnya merupakan gereja yang apostolik. Apa itu gereja yang apostolik? Gereja yang meneruskan visi, misi, dan nilai-nilai jemaat mula-mula. Yang didirikan oleh Kristus dan dijalankan oleh para rasul. Kita sudah melihat tadi jejak-jejaknya. Yang kedua, gereja masa depan juga adalah gereja yang kontekstual. Menjadi jawaban dalam perkembangan zaman, tidak kaku. Yaitu yang dapat bertahan dalam situasi dan kondisi penuh guncangan pada akhir zaman. Yang ketiga, sifat gereja yang apostolik itu membangun, memperlengkapi, dan mengutus. Hari ini sebenarnya kita sedang dicas. Ibadah hari Minggu itu sedang ngecas. Kalau HP itu dicas, nggak akan terus-terusan dicas. Itu HP apa sih kok dicas terus tapi nggak dipakai-pakai? Baterainya sudah rusak. Kalau baterai yang bagus dicas sebentar, dipakai sehari 2 hari. Hari ini kita sedang dicas. Pulang dipakai. Dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ketemu saudara kita bersemangat ketemu kita. Saudara kita dikuatkan imannya, dipulihkan, mendapat jawaban doa. Kita sedang dicas hari ini. Masa kepengennya dicas terus tapi nggak pernah dipakai, gimana? Dicas, dipakai kan begitu hukumnya. Hari Minggu ini dicas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dipakai di luar sana. Jadi gereja sudah mengalami degradasi, menganggap gereja itu ya hari Minggu. Mereka lupa, gereja yang sebenarnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu ini kita merayakan, Yesus rayakan, kemudian dicas. Gereja yang sesungguhnya, gereja yang berkaya di tengah masyarakat. Senin, Selasa, di sekolah, ketemu dengan orang-orang itu. Dan orang-orang yang ketemu itu hidupnya diubahkan. Kita akan melihat video yang terakhir. Harusnya seperti ini. Kita akan naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ever wondered why Jesus' last command to his committed followers was to make disciples of all nations? Have you ever wondered what it would look like if Christ's most committed followers today actually carried forth that command according to the standards set forth in the New Testament by Christ and the 12? If an evangelist were to reach 1,000 people a day for Christ at a frozen population rate,
Can you imagine how long it jalan would take sendiri, to reach the world for hebat-hebat Jesus sendiri. Christ? Just over 15 15,000 tahun years. untuk dunia dengar Kristus. And imagine the Terlalu spiritual lama. maturity of these new converts, most of whom receive no real follow-up or discipleship and Dan end up never kebanyakan reaching bukan their full murid, potential in pengikut. Christ. However, if a committed follower of Paulus Christ, nangkap we'll call itu. him Paul, were to disciple a new believer for 1 year, we'll call him Timothy. To the extent that Timothy matures in Christ until he is able to disciple another. For as Luke 6:40 says, the student will become like his teacher. So then, in year 2, Timothy has become a discipler himself and takes on his first student, while Paul takes on another student. By the 3rd year, our Paul is discipling his 3rd student, while our Timothy is discipling his 2nd student, and our newest student is now able to make disciples as well. If the cycle is not broken, a spiritual downline is created which multiplies to the ends of the earth. Even at an accurate and growing population rate, do you know how long it would take in such a scenario to reach the entire world for Jesus Christ? Kalau ini dilakukan, butuh Just waktu under berapa lama? 37 years. 37 tahun. And now imagine the spiritual maturity of these believers, all of whom have been equipped to both be and to make disciples of Jesus Christ. This is why Christ's last command to his followers is not to make converts, but to make disciples of all nations. Ayo kita kembali ke desain awal. Setiap kita menjadi manusia pembelajar. Karena DNA gereja, eklesia itu dipanggil keluar untuk belajar, dipulihkan untuk memulihkan. Bukan dipulihkan terus berhenti untuk hidupnya saja. Tapi Tuhan ingin memakai hidup setiap kita ini berguna bagi orang lain. Maka gambarannya garam. Garam itu bukan casingnya yang hebat. Dengan sertifikatnya ditaruh di toko, ini garam ini hebat, bersertifikat, yodiumnya kualitas ini sudah dicek, sudah lewat laboratorium. Bukan itu nggak akan pernah ada gunanya. Kalau itu terus-terusan di toko, garam itu harus dibawa datang ke rumah-rumah, baru akan terjadi perubahan. Betul-betul merasakan sedapnya garam berkualitas tadi. Bule saya nikah sama yang kemudian jadi om saya. Dia kepala perusahaan garam Kalianget. Dia tugasnya memeriksa di daerah Pantura, pabrik-pabrik garam itu, untuk mengecek kadar yodiumnya. Dan dia jujur sama saya karena dia belum bertobat 100%. Uang segebok taruh di meja, nggak usah masuk ke gudang. Karena dia punya alat tes, ini ada kandungan yodiumnya atau tidak. Yang mahal itu yodiumnya. Kalau garam dari air laut dijemur kemudian jadi kerosokan itu, yaitu murah meriah. Tapi yang membuat garam itu, makanya di SD kita pernah belajar kenapa orang gondok. Karena garamnya nggak kekurangan yodium. Apakah kita garam yang tanpa yodium? Yang sekedar enak tapi nggak ada khasiatnya. Tuhan ingin setiap kita menjadi garam yang beryodium. Bukan hanya dipajang di toko-toko dengan berbagai merek dan kualitas. Tapi mesti hadir ke rumah-rumah membawa kesedapan. Mesti dibawa oleh nelayan untuk menghilangkan kebusukan. Tuhan mau pakai kita. Supaya hidup kita hadir di bumi ini bermakna, berguna. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan banyak orang berkata, thank you atas hidupmu. Aku terima kasih kalau aku gak ketemu dengan engkau, gak tahu dengan nasibku. Aku bersyukur dengan engkau, aku memiliki harapan baru. Aku bersyukur dengan hidupmu. Aku berterima kasih waktu ketemu dan kau menawarkan, mendoakan. Belum pernah aku ketemu orang peduli dalam hidupku. Orang tua aku gak peduli, tapi kok ada temanku peduli. Terima kasih. Dan orang-orang itu akan ketemu dengan Yesus yang ada dalam hidup kita. Halo, apakah ada yodium saat kita disebut garam? Yodium itu adalah Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Yang harus dinikmati oleh keluarga, kawan dan kenalan kita. Terlambat itu kemarin.
besok belum ada kata terlambat karena kita belum lewati besok. Tuhan masih kasih hidup, kasih waktu, dan saya mau kasih tahu, tidak ada orang yang tidak bisa kalau dia mau belajar. Katakan, hidup ini, Bapak Ibu, masih ada kesempatan kita kembali ke desain awal saat Tuhan mendesain eklesia. Dia mau pakai kita, dia kasih kuasa. Roh Kudus diberikan untuk mengajar kita. Dia berjanji menyertai sampai kesudahan zaman. Segelas kopi dengan teman dan menyatakan engkau peduli atas mereka. Itu jawaban yang sungguh luar biasa. Kita tidak didesain menjadi orang yang egois, tetapi kita didesain untuk jadi berkat. Maka Tuhan berkata, hidupmu itu seperti garam. Kamu adalah garam, kamu adalah terang, kamu adalah surat Kristus. Itu tujuannya apa? Dunia ketemu dengan kita, melihat surat cintanya Tuhan tersalur lewat hidup kita. Katakan, aku mau Tuhan menjadi surat Kristus yang jelas. Saya undang kita berdiri bersama-sama dan katakan, oh Tuhan, pakai kembali ke desain awal. Setiap kita tidak ada yang masuk ruang pasif, semua dipakai Tuhan. Mendoakan teman sekolahnya, mendoakan tetangganya, care, peduli, perhatian. Menjadi manusia belajar, bertumbuh mengenal Tuhan, bertumbuh dalam melayani. Pakai. Roh Kudus ajar. Tempat ini dibangun untuk dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kalau perlu dibongkar karena tidak muat. Karena semua masuk ruang aktif. Semua menjadi orang-orang percaya yang peduli dengan lingkungannya. Hidupnya jadi berkat. Tuhan menginginkan kita seperti desain awalnya. Kita dipulihkan dan kemudian kita dalam hidup kita memiliki DNA-nya Allah. Manusia yang serupa dengan gambar Allah. Dan manusia itu kalau di kitab Kejadian dikatakan mesti bermultiplikasi. Sehingga dunia dipenuhi dengan manusia-manusia yang segambar, serupa dengan Allah. Manusia-manusia yang memiliki karakternya Allah. Dunia dipenuhi dengan warga kerajaan Allah. Dan itu dipercayakan hanya kepada gerejanya, eklesianya. Halo eklesia, halo gereja, halo orang percaya. Engkau masih punya kesempatan. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Pakailah
kalau kami memiliki DNA Kristus di dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah apa yang sudah kami terima pada pagi hari ini, apa yang sudah kami dengar, kami akan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami rindu biarlah bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kami rindu untuk mendoakan saudara-saudari semua yang berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan. Oleh sebab itu kalau ada yang di tempat ini ataupun di rumah-rumah, saya persilakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Kami rindu akan mendoakannya. Mari bersama kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Nanti Pendeta Roslin yang akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk semua saudara kami yang berulang tahun dan juga mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, firman-Mu sudah diperdengarkan. Satu permohonan doa kami, jadikanlah mereka murid-murid Kristus sejati agar mereka boleh berguna bagi kerajaan Allah. Kami berdoa bagi setiap keluarga agar di dalam setiap keluarga ada pemuritan yang baik. Orang tua memuridkan anak-anaknya untuk mereka hidup takut akan Tuhan, menjadi murid Kristus sejati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah sumber berkat, Engkau pasti akan memberkati mereka. Karena penyertaan-Mu yang sempurna terjadi bagi setiap pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Mari bersama kita siapkan persembahan kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari bersama-sama kita bawa di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu atas setiap kami sepanjang minggu ini. Bapa, saat ini kami mau memberikan apa yang seharusnya kami kembalikan. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan biarlah apa yang kami beri ini Tuhan, itu benar-benar berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh kita punya Allah yang luar biasa, Dia Allah yang besar. Mari bersama kita katakan Allah kita besar dan sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa yang besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, Sungguh tiada yang mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Oleh sebab itu mari kita puji Dia. Mari kita terus sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sungguh kita hidup di dalam kasih-Nya yang besar. Hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji Tuhan. Saudaraku, ada beberapa pengumuman penting yang harus kita sama-sama simak ya. Untuk yang pertama,
ibadah kegiatan gereja kita itu berlangsung seperti biasanya ya. Selasa ada doa malam dan khusus Selasa ini kita akan bersama-sama dengan Bapak Agus Sutopo lagi ya. Jadi saya mengundang seluruh jemaat, ayo sama-sama kita datang ke dalam ibadah doa malam kita hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Dan untuk selanjutnya setiap Kamis kita sudah tahu kita adalah murid-murid Kristus, amin. Kita pun harus belajar diperlengkapi oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengundang seluruh jemaat, mari sama-sama kita terlibat aktif di dalam grup Bible Study jemaat. Kita ada grup Bible Study melalui WhatsApp. Jadi buat saudara-saudara yang belum tergabung, mari bersama-sama kita daftar nomor WhatsApp kita kepada Kak Rida ataupun Kak Roslin agar supaya kita semua boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan untuk selanjutnya hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini, saya mengajak semua pemuda untuk sama-sama ikut ya di dalam ibadah pemuda hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu seperti biasa jam 7.30 ada Blessing Revival dan jam 9.30 ada sekolah minggu dan juga ibadah remaja. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Oh ya, ada satu lagi untuk hari Minggu, minggu depan untuk seluruh pelayan dari setiap kategorial, mulai dari anak-anak sampai lansia, seluruh pelayan yang ada di gereja ini, mari bersama-sama kita ada di dalam pertemuan pelayan jam 12 siang minggu depan di tempat ini. Jangan lupa ya, minggu depan jam 12 siang di tempat ini saya mengundang seluruh jemaat yang terlibat di dalam pelayanan. Mari sama-sama kita bertemu di tempat ini. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri dan saya minta Bapak Agus Sutopo untuk memberikan doa berkat buat kita semua. Mari kita katakan, aku tidak mau berjalan Tuhan bila Engkau tidak menyertai aku. Oleh sebab itu mari Tuhan berkati setiap kami, sertai kami ya Roh Kudus agar kami tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Mari bersama kita katakan, bila Engkau tak besertaku. Bapa, kiranya tangan-Mu yang perkasa dan penuh kasih itu menopang, memagari, menudungi, melingkupi, menyertai, dan memberkati umat-Mu. Dan berkat yang utuh tercurah atas umat-Mu. Tubuhnya terus sehat, jiwanya kuat, dan rohnya terus berkobar-kobar, mengasihi Tuhan, dan diimplementasikan dalam bentuk mengasihi sesama. Berkat-Mu membuat tercurah atas kaki mereka. Sehingga mereka terus melangkah di jalan-jalannya Tuhan. Curahkan berkat-Mu atas tangannya. Apa yang dikerjakan tangan umat-Mu dipakai Tuhan dan berhasil. Termasuk ditumpangkan atas orang-orang bermasalah, orang-orang sakit, kuasa-Mu bekerja di sana. Engkau berkati juga telinga mereka, sehingga mereka peka mendengar suara dan tuntunan Tuhan. Berkati mata mereka, agar mereka dapat melihat seperti Tuhan melihat. Berkati pikiran mereka, sehingga mereka sepikiran dengan pikiran Kristus. Berkati kaki mereka terus melangkah di jalan-jalannya Tuhan. Berkati hatinya terus berkobar mengasihi Engkau. Berkati mulutnya Tuhan. Dari mulutnya keluar kata-kata membangun, menasihati, menguatkan, menyegarkan, menghidupkan banyak orang. Dan seluruh berkat-Mu itu Engkau curahkan atas umat-Mu.
dimeteraikan oleh kuasa namamu, dimeteraikan oleh Roh Kudusmu, dan kau akan pakai betul-betul umatmu. Jadi kepanjangan Tuhan, menghadirkan shalom di rumahnya, menghadirkan shalom bagi kenalannya, bagi keluarga, kawan, dan kenalannya. Dan kau akan pulang membawa berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk jadi berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat itu. Haleluya. Amin. Mari kita pulang dengan kuasa kemenangan dan